selaku narasumber kita pada acara siang hari ini. Serta teman-teman dan seluruh peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara talk show ini. Dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun, tak lupa pula serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga penutup. Para peserta yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara talk show ini. Kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara inti yang akan dipadu oleh moderator kita, yaitu Saudari Mbak Lia. Kepada Saudari Mbak Lia, selaku moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator. Sebelum materi dimulai, saya akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Neng Sabila Anjani. Beliau lahir di Pelosok Kediri, tanggal 8 Desember 1993. Sekarang beliau bertempat tinggal di Kajen Margoyoso Pati. Beliau mengemban pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Darun Najah, Trenggalek, Jawa Timur. Beliau ini adalah owner Anjani Store. IG beliau yaitu _Anjani Sabila, Facebook Sabila Anjani, WhatsApp kontak person Anjani Sabila 085 842 116 019. Demikian biografi singkat Neng Sabila Anjani. Kepada Neng Sabila Anjani untuk memaparkan materi tips and trick menarik minat customer online shop di era pandemi. Kami persilakan kepada Neng Sabila Anjani. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana tips and trick menarik minat customer online shop di era pandemi. Jadi yang pertama, siapkan dulu sosial media kalian selengkap mungkin. Kayak Facebook, Instagram, WA, Shopee, dan lain-lain. Karena sekarang itu dicari pasti Shopee. Kak punya Shopee gitu. Terus yang kedua, buat konten produk kalian itu semenarik mungkin. Contohnya seperti saya jualan baju. Itu kan saya modelin sendiri. Saya video. Terus customer itu percaya kalau memang barangnya itu benar-benar real big. Dan juga bikin video semenarik mungkin. Terus yang ketiga, posting produk kalian itu setiap hari. Entah di hari itu nanti laku atau tidak, yang penting setiap hari itu posting. Karena dengan itu customer menjadi tahu kalau kita itu lagi jualan. Customer jadi tahu kalau kita itu jualan apa. Dan setiap hari posting itu akan pasti menarik para customer.
Dan nomor 4, promosikan produk kalian itu ke teman-teman, saudara, terus ke selebgram, endorse. Yang seperti itu nanti produk kamu semakin terkenal dan juga lebih terjangkau ke customer online shop lainnya. Dan nomor 5, kamu harus tahu apa yang lagi tren untuk saat ini. Terutama saat ini tuh yang lagi tren itu drakor Korea. Saya sebagai owner Anjani Store yang jual baju fashion, itu juga harus mengikuti tren itu, Korea. Buat baju-baju ala Korea gitu loh. Buat baju-baju ala Korea. Apapun yang lagi tren itu, ikuti aja. Karena kalau kita nggak mengikuti tren itu, kita pasti ketinggalan tren-tren yang lagi ngehit saat ini. Dan nomor 6, kalian juga harus mencari harga yang sangat terjangkau. Karena dengan harga terjangkau itu bisa dijangkau di kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Karena semuanya pasti melihat dari harga. Kalau harganya terjangkau pasti sangat menarik untuk para customer online shop. Atau bikin promo kayak gini, beli 3 nanti diskon 10.000, atau beli 5 nanti diskon 10.000. Jadi semakin customer membeli banyak, kita kasih diskon. Seperti itu sih menarik para customer online shop. Dan nomor 7, berjualanlah dengan syariat Islam. Seperti apa itu? Ya, kita harus berjualan dengan jujur dan bertanggung jawab. Apa yang dipesan customer, ya itu yang kita kirim. Seumpama kita itu kirim barang yang salah, ataupun kita nggak sengaja kirim barang yang sedikit cacat, itu kita harus wajib merefund barang tersebut, ataupun kita ganti dengan uang kembali. Dengan seperti itu nanti akun kita itu terpercaya dan juga bertanggung jawab, terkenal bertanggung jawab dan amanah. Dan yang terakhir, sesekali di akun kamu itu kasih giveaway. Dengan giveaway itu nanti kasih syarat. Syarat ikut giveaway itu apa? Undang teman-teman kamu untuk follow Instagram, untuk follow Facebook, kayak gitu. Karena giveaway itu sangat menarik sekali untuk para customer online shop. Mesti banyak sekali yang ingin ikut giveaway di toko kamu. Gitu. Sekian dulu lah, nanti kalau ada pertanyaan. Coba tanyakan. Halo. Bilang. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kan yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan dari Zainal Mutakin. Gimana, Mbak? Neng, ini ada yang mau bertanya. Halo, Mbak. Ini ada yang bertanya dari Muhammad Zain. Terkadang dan tidak laku. Muncul
Gimana Mbak? Ulangi Mbak, nggak dengar. Itu putus-putus. Terkadang ketika kita mengupload setiap hari dan tidak laku, terkadang ketika kita mengupload setiap hari dan tidak laku, muncul rasa menyerah. Nah, untuk menghilangkan rasa tersebut, bagaimana caranya? Ya memang kalau jualan online shop itu memang harus telaten ya kayak gitu itu. Harus telaten karena ya memang kita itu kan menarik para online shop di sosial media. Jadi kita harus terus-terus mengupload di sosial media kita, Facebook, Instagram, di Shopee juga. Gitu loh. Memang kalau online shop itu memang harus telaten banget. Memang kadang ya toko kita kurang terkenal katanya seperti itu. Coba program untuk endorse ke selebgram atau ke akun-akun yang followernya udah banyak banget. Gimana Mas? Sudah jelas? Coba Kak, nyalain semua kameranya. Ini ada lagi Mbak. Untuk yang syariat agama sendiri, tadi gimana? Syariat Islam? Ya. Itu kita harus berjualan yang jujur. Maka ya kita kirim apa yang dipesan customer. Kalau seumpama customer ada komplain, ya kita harus tanggapi dengan baik dan bertanggung jawab. Kita harus merefund barang yang customer inginkan atau customer ingin kembali uang, ya kita kembalikan aja. Biar toko kita itu terkenal amanah dan bertanggung jawab. Kata ini kok. Sudah. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau tuh minyak gamak ni, tolong belikan banyak-banyak. Ini opah beli bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik opah. Lagi nih, Gimana Mbak? Itu istilah-istilah dalam online shop seperti dropship, reseller, dan owner. Itu maksudnya apa? Gimana gitu? Kalau dropship itu kita ambil barang dari agen. Katakanlah saya Anjani Store, saya punya reseller. Lah reseller saya itu biasanya dropship. Gambar-gambar dari saya aku kirimi. Nanti kalau reseller saya ada pesanan, nanti semua yang ngatur saya. Tapi pengirimnya bukan Anjani Store. Ya katakanlah siapa Mbak Siti Mailia, pengirimnya seperti itu.
itu. Nama dropship seperti itu sama reseller. Jadi gampang jadi dropship dan reseller soalnya tidak perlu repot-repot untuk bungkus zipper. Lebih gampang dropshipper karena tinggal main HP, posting-posting gambar aja. Nanti pembungkus nanti dari itu kan pasti ada pasang surutnya. Nah, untuk bagaimana cara untuk menarik seseorang agar mau jadi reseller kita? Apakah langkah pertama bagi online shop itu memperbanyak reseller terlebih dahulu? Apa bagaimana? Kalau saya sendiri itu lebih banyak customer daripada reseller. Karena selama ini saya jalannya tuh kayak lebih itu kan masih sedikit peminatnya. Dan bagaimana saya melayani reseller itu pasti saya diskon harga. Nanti reseller mau jual berapapun itu terserah. Mau ambil untung seumpama 25.000 atau 30.000 itu terserah. Itu. Ya, terima kasih penjelasannya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi dari Rina Mutakin lagi. Maaf, kendala sinyal. Menurut Ning sendiri, lebih mudah mana jualan di masa pandemi dan normal? Terima kasih, Ning. Kalau menurutku masih enak sekali jualan di masa pandemi karena orang-orang kan sekarang mau keluar rumah takut berkerumunan, mau ke toko juga takut kalau ketemu orang, semuanya seperti itu. Jadi orang sekarang tuh lebih banyak beli di online shop daripada di toko seberang jalan. Jadi saya lebih enak jualan di masa pandemi ini karena orang-orang pada mencari lebih suka belanja di HP daripada di toko. Jadi sangat menguntungkan ini di masa pandemi. Jadi siapkan
akun sosial media sebanyak mungkin, karena orang-orang sekarang pada belanja di Instagram dan Shopee. Gimana? Sudah jelas, Mas Zainal Abidin? Zainal Mutakin. Monggo selanjutnya yang mau bertanya. Sama dengan canggihnya kamera dan tren-tren masa kini. Lalu bagaimana bagi penjual yang belum cukup modal untuk memperbarui tren-tren tersebut, dan apakah model dan apa tidak? Lalu bagaimana dengan yang SDM-nya sebelum bisa memenuhi dalam bisnis ini? Terima kasih. Oke, itu lebih baik aku sarankan untuk menyetok barang. Nanti kalau kita mengikuti tren ya memang uang kita habis untuk beli barang-barang itu. Jadi lebih baik aku saranin menjadi dropshipper untuk pertama. Gitu. Nanti kalau udah sukses banyak peminat, silakan kalau mau produksi sendiri, punya label sendiri kayak gitu. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya lagi. Sini ada yang bertanya lagi dari Pak Rauf. Ya. Dengan harga jual di Shopee yang di bawah harga pasaran, bagaimana kita sebagai penjual dapat bersaing di dunia pasar online? Ya itu. Ya. Kalau murah-murah banget saya akuin seperti itu. Itu pasti para produsen yang memang udah terkenal dan juga berani untuk jahit sendiri di konveksi dengan harga yang lebih murah. Jadinya di Shopee itu bisa katakanlah harga di bawah 100.000 kayak gitu. Itu pasti seorang produsen yang menjahit di konveksi yang sangat murah gitu loh. Saya sendiri jual di Shopee itu juga nggak murah-murah banget karena memang saya dapat barang juga tuh juga nggak murah-murah banget kayak gitu. Dan hati-hati ya kalau di Shopee itu memang murah, harga kadang itu dress 65.000, 50.000. Itu benar-benar ya kurang rapi lah dari segi jahitan, dari barangnya juga kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati kalau belanja. Sudah dari ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rauf. Di Shopee kan ada seperti flash sale. Oh,
bagaimana menurut pandangan hukum Islam dengan sistem penjualan waktu? Apa Mbak tadi fast sell? Nggih, Mbak. Fast sell yang penutup itu dah? Atau yang mana? Oh, penutup. Harga. Hah? Harga. Mbak, Di Shopee kan ada seperti flash sale. Lalu di Shopee kan flash sale kayak gitu untuk menarik para pembeli aja biar cepat-cepat untuk membeli barang tersebut. ini ada pertanyaan Ada lagi? Ada lagi dari Rofik Salman. Penjual online yang memposting barang yang sama, terus barang yang ia posting jarang yang laku. Tapi yang laku itu penjual online yang satunya. Jadi, gimana agar kita tidak cemburu dengan yang lain? Kita kan memang sesama, seumpama kita itu sesama penjual online shop. Pasti ada rasa cemburu itu pasti ya. Kok dia laku, kok punya aku, kok enggak. Itu pasti ada. Ya dengan seperti itu kalau aku ya, nggak usah lihat postingan orang lain. Kita tetap maju ke depan untuk usaha untuk online shop kita sendiri gitu loh. Nggak usah lihat punyanya orang lain. Kita usaha maju terus untuk memasarkan produk kita sendiri. Nggak usah melihat punya orang lain, itu malah membuat kita iri. Terus maju aja ke depan, nggak usah melihat yang lain. Nanti malah menjadi kecemburuan. Tapi memang sekarang tuh banyak sekali yang jual online tuh benar-benar banyak sekali. Jadi kita fokus aja ke jualan kita sendiri. Gitu. Jangan hiraukan yang lain. Ada lagi. Saya boleh bertanya, Mbak? Iya, silakan. Ya. Oke, terima kasih Neng Sabila Anjani sudah meluangkan waktu untuk memaparkan ya bagaimana cara berbisnis online di masa pandemi. Terima kasih Neng. Oke, sami-sami. Mau tanya, ya
hal menarik apa sih yang sekiranya bisa disampaikan pengalaman jenengan ketika berjualan online supaya menambah semangat untuk para generasi milenial untuk memulai bisnisnya. Jadi pengalaman menarik seperti apa? Ya, jadi pertama-tama itu untuk ingin berjualan online itu menurutku itu pertama itu dropshipper aja. Katakanlah belum tahu segitu dalam tentang online shop. Jadi lebih baik kita itu dropshipper aja untuk awal-awal. Ya posting-posting foto jualan aja. Kita mau jadi sendiri lah. Apa yang kita pakai ya itu yang kita jual, gitu. Terus nanti kalau memang sudah sangat-sangat laku keras, ambil banyak-banyak. Nanti kalau sudah memang ingin punya label sendiri, itu boleh cari penjahit untuk menjahit baju, katakanlah seperti itu. Terus apalagi Mbak? Oke, terima kasih atas jawabannya, Neng Sabila. Silakan yang mau bertanya lagi. Izin bertanya nih. Kalau semisal kita kan sudah memiliki label atau memiliki toko online sendiri. Nah, kita kan sudah memiliki produk yang dipasarkan. Tiba-tiba ada toko online lain atau produk lain yang menyamai sama persis dengan produk kita. Nah, yang kita jual. Terus bagaimana sikap kita? Apakah kita harus ya dibiarkan saja atau bagaimana? Ya itu tadi, kita harus fokus ke jangan melihat punya orang lain. Gitu. Meskipun seumpama produk kita itu ditiru atau gimana, udahlah biarin aja yang Ini dari Mbak Fatima Azahra. Bagaimana tips and trik bertahan pada bisnis online? Cari harga yang lebih murah dibanding on-shop yang lain. Dan juga ya memang harus semangat terus gitu loh. Kita nggak boleh kecil hati ini gitu. Kita terus upload terus. Kalau seumpama penjualan kita menurun, cobalah kita endorse ke selebgram. Nanti kalau kita endorse ke selebgram, nanti pengikut selebgram yang
ratusan ribu itu pasti nanti follow ke akun kita yang jualan itu. Nanti semakin laku lagi, semakin terkenal lagi toko kita. Memang harus ada trik endorse ke selebgram ini. Kok kayaknya menurun lagi, endorse ke selebgram satunya. Ya memang kayak gitu, memang harus terus berjalan kalau online shop itu. Kayak gitu. Masih ada waktu. Pertanyaan, saya akan memaparkan materi dari beliau, yaitu sebagaimana tips-tips dan trik menarik minat customer online shop di era pandemi. Yaitu pertama, siapkan sosmed seperti IG, Facebook, produk setiap hari. Selanjutnya, promosikan produk Teman endorse kita sebagai penjual online harus telaten dan jangan pernah menyerah. Kita menjadi penjualan online pertama kali menjadi penjualan online, kita harus posting foto, kita ambil barang sedikit demi sedikit. Terus kalau kita sudah laku, kita membuat logo atau label. Kita harus saat jualan kita harus fokus ke jualan kita, jangan ke yang lain. Yang saya ambil dari pemaparan bilang. Monggo yang mau bertanya lagi. Izin bertanya nih. Okay. Kalau di aplikasi Shopee itu ada Shopee Pay Later. Iya. Nah itu kan berarti kan barang datang kita baru bayar. Nggih. Ngoten nggih. Itu kalau yang namanya COD. Kalau Pay Later itu kok customerku belum ada yang memakai ya. Kalau COD itu kayak hampir semuanya memakai. Itu maksudnya barang kita kirim, nanti kalau udah sampai ke rumah customer baru dibayar. Jadi
uang kita yang jualan itu cairnya ketika kalau udah diklik pesan diterima selama seminggu itu. Kalau belum sampai barangnya, uang kita di Shopee nggak akan cair. Memang di Shopee itu enaknya itu para customer ya, untuk para penjual itu nggak enaknya nggak endang cair uangnya. Okay. Tapi ada juga yang Shopee Pay Later itu bayarnya ketika barang sudah sampai. Oke, nah itu kalau menurut hukum Islam pripun? Kok menurut saya ya Islam sih nggak apa-apa itu loh, maksudnya kan karena tidak mempunyai ATM, terus bayarnya tunai ketika barang sudah sampai, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang orangnya tuh nggak punya ATM atau nggak bisa transfer gitu loh, nggak punya ATM kan biasanya punyanya tunai. Jadi kalau ada kurir baru dibayarkan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mayasari. Bagaimana cara menghadapi customer yang rewel atau ribet? Terima kasih. Kalau customer itu memang kebanyakan ya memang rewel, karena kan customer nggak tahu ini barangnya kayak apa, bahannya kayak apa. Ya wajar aja, karena kan kita sebagai penjual online shop beda kayak penjual yang ada di pinggir jalan, toko-toko kayak gitu. Ya wajar kalau agak rewel. Jadi kita memang harus jelasin secara telaten dan juga sabar. Ya harus dijawab. Kalau nggak gitu nanti customer merasa kayak, wah kok gini ya penjualnya, wah lari nanti akhirnya. Jadi memang harus telaten, meskipun rewel-rewel ya tetap diladenin lah. Gitu. Ada lagi? Yana, ada lagi yang mau bertanya? Menurut panjenengan, aplikasi apa yang paling tepat digunakan di era pandemi saat ini untuk berjualan online? Aplikasi apa? Ya, aplikasi apa? Kalau customer-nya itu serius-serius gitu loh, serius-serius. Kalau di Facebook itu kalau saya kurang banyak peminatnya, karena kalau Facebook mungkin kan punya orang udah lama mempunyai Facebook. Kalau Instagram kan mungkin orang-orang yang lagi masa kini lah, ngehits lah pakai Instagram. Kalau aku memang paling lancar pakai Instagram daripada Facebook. Facebook itu kayak pembeli 1-2 tok. Kalau Instagram tuh banyak sekali yang pembeli lewat Instagram. Ya, terima kasih.
Izin mau bertanya lagi nih. Ya. Mengapa panjenengan lebih kalau panjenengan sendiri, apa ada desainer, apa panjenengan bekerja sama dengan desainer? Enggak, sama sekali nggak ada ya gitu. Ya semua masih saya manajemen saya sendiri. Dulu itu desain saya sendiri, model saya sendiri, menanggapi customer saya sendiri. Saya itu nanti malah nggak enak kalau jualan kok bareng-bareng orang aja gitu. Berarti untuk desainnya baju-baju ini ku dari panjenengan piyambak gitu. Iya, yes. Ada yang lagi? Adakah tips-tips berjualan di FB bagi pemula? Bagi pemula berjualan di sosial media itu ya memang harus upload, sering-sering upload agar orang-orang, teman-teman, keluarga itu tahu kalau kita itu lagi jualan gitu. Kalau kita lagi jualan apa gitu, biar orang-orang tuh tahu. Dan orang tuh semakin kepo kalau kita setiap hari upload. Ini orang ini jualan apa sih? Nanti lama-lama pasti akan tertarik para customer itu kalau kita sering-sering upload setiap hari. Monggo ingkang badhe bertanya lagi. Kalau saya akan tuh
Terima kasih untuk Neng Sabila Anjani Ya, sudah sama-sama. memaparkan sangat jelas. Saya minta maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Irma. Terima kasih Mbak Lia. Sebelum saya tutup, ada sesi foto terlebih dahulu. Ini lain di kameranya atau di lain? Siap. Oke, 1, 2. Oke, sudah. Satu kali atau tambah lagi? Tambah lagi. Tambah lagi? Ya. Oke, sebentar. Ayo, bebas. Sudah. 1, 2. Oke. Mas Zainal Abidin kok nggak kelihatan kamera ya? Screenshot Bu, jadi nggak kelihatan. Loh, sama Mas Zainal Mutakin Salman kok juga nggak dilihatin kameranya. Pada yang hari ini kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Nisa Sabila. Sama-sama ya. Pelaku narasumber dan Ibu Kira Nadira PL kita yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara talk show tips menarik minat tangga online di era pandemi ini. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi